Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sugeng Dumadi. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya berada di depan kuburan jago di desa mana ini tadi? Desa Lebak Yabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Nanti bagaimana dan ada apa saja di dalam? Yuk kita telusuri. Oke, kita masuk teman-teman ya. Jadi ini di depan pintu ada patung. Patungnya siapa saya juga nggak tahu ini. Ada patung yang tidak ada tangannya dan berlumut ya teman-teman ya, berlumut. Kondisinya sangat berlumut untuk daerah belakang ini. Nanti kita ke sana teman-teman ya, ke ikonnya. Jadi kemarin saya bertemu dengan warga, katanya kalau di dalam kuburan jago itu ada naga ini, ada naganya ini, ada ular naga. Ular naga ini ceritanya adalah ular yang mengerami telur, ular naga yang mengerami telur. Jadi apa namanya, tadi ceritanya sedikit dari juru kuncinya karena beliau tidak mau disyuting. Ceritanya ular naga ini adalah ular yang benar-benar mengerami telur tersebut, yang nantinya dari telur itu menjadi jago. Jagonya adalah jagonya Jayanegara atau masa kecilnya disebut Pulau Gemet. Untuk cerita daripada patung ular naga mengerami telur ini, kalau tadi dari juru kuncinya adalah ketika Jayanegara punya telur itu dititipkan ke ular naga ini ya. Terus ular naga mau, tapi kalau sudah menetas dia harus dimakan. Yang dimakan itu apa? Anak ayamnya tadi. Kalau menetas dimakan sama ularnya. Kata Jayanegara boleh dimakan, tapi kalau ayamnya betina. Tuh, kalau ayamnya jantan tidak boleh dimakan. Tuh ceritanya. Setelah itu menetaslah telur ini. Setelah menetas, ternyata kan masih kecil, belum tahu itu babon atau jago, jadi tidak boleh dimakan dulu sampai menunggu agak besar sampai kelihatan kalau itu adalah ayam jago. Kalau ayam jago persyaratannya adalah kalau jago tidak boleh dimakan, kalau babon boleh dimakan. Sehingga ayam jago ini akhirnya dipelihara oleh Jayanegara dan tidak jadi dimakan oleh ular naga tersebut, begitu. Dan menjadi apa namanya, dan menjadi ayam kesayangan daripada Raden Jayanegara. Dan di depan ini adalah makamnya atau kuburan ayam tadi. Untuk juru kunci tadi sempat bercerita kalau jagonya Jayanegara ini tuh kalau berkelahi menang. Berarti memang dari zaman Majapahit dulu ada tradisi suka ngedu betik ya, atau adu ayam. Dan memang jago daripada Jayanegara ini menang terus. Tuh, kalau nggak salah. Dan kita muter-muter dulu teman-teman ya di dalam lingkup kuburan ini. Ruangan kosong di sebelah kiri saya. Kita terus ke belakang. Ini wilayah kuburannya jagonya Jayanegara teman-teman ya. Jadi Jayanegara ini adalah raja kedua kerajaan Majapahit. Nah teman-teman, kita bisa lihat itu bagus sekali, Masya Allah. Ini adalah belakang daripada lokasi
kuburan jagonya Jayanegara. Tuh sungai yang tadi teman-teman sangat luar biasa. Masya Allah. Ini dari belakang kita ke depan. Di sini ada kuburan, tapi tadi katanya yang jaga sini ini sebenarnya bukan kuburan, cuma apa namanya itu, keris yang sengaja dikubur di sini. Tadi informasinya adalah luk 13, luk telulas. Jadi dikubur di sini untuk kerisnya. Untuk keris sendiri ini ceritanya, jadi orang Surabaya tadi ceritanya ada orang Surabaya menemukan keris itu di sini, luk telulas, atas nama bapak siapa tadi, saya lupa namanya. Intinya itu setelah beliau meninggal, keris itu diberikan atau turun-temurun ke anaknya. Nah, anaknya itu sebelum meninggal juga beliau sempat menaruh di sini atau dikuburkan di sini untuk telulas keris tersebut, sehingga dikembalikan lagi ke sini kalau nggak salah tadi ceritanya. Terus jadi dikasih makam ini, dikasih apa ya, ibaratnya seperti makam maesan, dikasih maesan. Tapi sebenarnya informasinya tadi ini bukan keris, bukan orang di bawah ya, tapi keris. Mohon maaf tadi keliru sedikit. Itu informasinya. Ini jadi ada banyak teman-teman yang masuk, tapi teman-teman dari pelestari budaya. Oh, ada sosok tekek tadi dari situ, dari dalam ruangan. Ini ada batu-batunya besar, batu-batu seperti zaman dahulu kala, zaman Majapahit. Ini juga ada semacam kayak apa ini? Ada umpak. Di sini ada ukiran-ukiran batu candi sepertinya. Bekas batu candi, tapi tidak tahu ini asal usulnya dari mana terus ditaruh di sini. Apakah memang daerah sini dulu di sini dulu ada candinya atau bagaimana? Tapi belum ada informasi dari bapaknya, dari bapak juru kunci. Karena beliau tidak mau untuk disyuting, tidak mau untuk direkam. Assalamualaikum. Jago Panjilaras Prabu Jayanegara. Jago Panjilaras. Untuk di sebelah barat kuburan jago ada pohon sembujo, kembujo ya. Sembujo ini sepertinya memang usianya sudah ratusan tahun. Sampai seperti ini. Usianya sudah ratusan tahun. Ya, dan di ruangan ini kita bisa lihat ada lukisan dari Patih Gajah Mada teman-teman ya, membawa keris Patih Gajah Mada tersebut. Ya, cukup sekian teman-teman. Jika ada salah kata, saya hanya manusia biasa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.